Identitas nasional merupakan sebuah tanda khusus atau ciri khas yang dimiliki oleh sebuah negara guna membedakan dengan negara lain. Identitas nasional bangsa Indonesia, Pancasila yang rasionalis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa di dunia memiliki keunikan, serta karakter bangsa itu sendiri. Seiring dengan perkembangan dan informasi mendorong terjadinya perubahan dalam sendi kehidupan, baik berupa hal positif maupun hal negatif. Pancasila sebagai identitas bangsa sangat penting dan lengkap untuk kita jadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam bernegara dan berbangsa. Karena di dalamnya sudah diatur seperti contohnya yaitu untuk memilih atau memberikan kebebasan kepada warganya dalam memilih keyakinan atau agamanya. Terus juga di sana juga untuk mewajibkan kepada semua warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta di dalamnya juga menjamin setiap warga negara memperoleh hak dan kewajibannya seperti pemerataan pembangunan, kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera. Itu semua sudah tercakup atau sudah berada diatur di dalam Pancasila, sehingga Pancasila sangat baik dan cocok dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Untuk warga yang hedonisme atau bergaya hidup bermewah-mewahan, namanya kita itu bergaul dengan orang banyak, bermasyarakat, pasti ada, meskipun itu hanya beberapa orang. Nah, dampaknya bagi yang bersangkutan sangat tidak baik. Kenapa? Karena berpengaruh dalam pergaulan sehari-hari sama warga yang lainnya. Orang yang biasanya hidup hedonisme atau bergaya bermewah-mewahan itu pasti dijadikan contoh yang tidak baik oleh warga, terutama untuk mendidik anaknya. Itu biasanya dijadikan contoh yang sangat tidak baik. Itu biasanya sanksi dari warga yang lainnya. Nah, seperti itu yang ada di lingkungan kami. Ya, namanya kita bermasyarakat, hal-hal yang seperti itu pasti ada, dimanapun juga pasti ada. Kalau untuk gotong royong di lingkungan sini alhamdulillah masih ada, seperti memperbaiki rumah warga, misalnya kalau untuk hal-hal yang tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya untuk menurunkan genteng, nah itu biasanya warga kerja bakti gotong royong. Terus juga membersihkan tempat ibadah, itu juga warga ya sering gotong royong. Dan yang paling utama yaitu kerja bakti untuk menyambut HUT RI setiap tahunnya, pasti gotong royong melibatkan hampir semua warga. Kalau untuk baik itu yang muslim ataupun non muslim, juga semua suku biasanya ikut gotong royong kalau untuk memperingati HUT RI. Kalau misalnya ada warga yang tidak ada yang kerja bakti atau segan kerja bakti ataupun gotong royong, itu yang masih ada, tapi ya hanya seberapa. Biasanya sanksi yang didapat itu yaitu sanksi sosial dari warga yang lainnya. Jadi itu kalau untuk masalah gotong royong kerja bakti di lingkungan kami, alhamdulillah masih sangat baik. Dalam hal ini, bentuk dari bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi identitas nasional sebagai karakter bangsa,
sumber identitas nasional bangsa Indonesia, dan kondisi identitas bangsa Indonesia. Kalau untuk warga yang bersikap sopan santun ataupun beretika, alhamdulillah di lingkungan kami ini sangat baik sekali. Kalaupun itu ada yang kurang baik dalam sopan santun atau beretika, terutama anak-anak muda, biasanya kami sebagai ketua RT itu biasanya menegur langsung ataupun memberikan pemahaman dalam bersikap. Kadang juga ada warga yang lainnya yang memberikan hal serupa. Jadi itu pun tidak banyak, hanya beberapa orang saja, ya terutama anak-anak muda. Maklum, karena biasanya anak muda ini masih masih ingin mencari identitas diri, sehingga kami sebagai ketua di lingkungan ataupun ketua RT dan juga masyarakat yang lebih senior ataupun yang lebih dewasa itu akan memberikan nasihat pemahaman kepada yang bersangkutan, karena ya itu biasanya anak-anak muda itu yang biasanya kurang sopan ataupun kurang beretika dengan baik. Tapi kalau dilihat dari keseluruhannya, alhamdulillah di lingkungan kami ini sangat-sangat baik. Hampir semua warga mempunyai sopan santun dan juga beretika sangat baik. Sekian, terima kasih. Pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila merupakan salah satu upaya secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Karakter masing-masing peserta didik sebagai generasi muda tentunya mempunyai keunikan masing-masing. Selain itu, memanfaatkan arus digital untuk melestarikan budaya, adanya perkembangan teknologi yang pesat dapat memudahkan kepentingan manusia. Pemanfaatan arus digital yang cepat dengan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kebudayaan kita sebagai identitas nasional yang dapat dikenal oleh seluruh dunia.